Hello, ini aku lagi nungguin anakku bola. Ya, oh ya, aku mau cerita ya. Ini pengalaman aku, ya, belajar dari pengalaman. Selalu belajar dari pengalaman, ya. Bahwa sekarang ini ibuku lagi repot ngurusin tabungan-tabungannya bapakku, ya, almarhum bapakku. Jadi pelajarannya adalah aku sendiri baru nyadar, ya, tapi itulah bapakku tuh orangnya itu kan sangat protektif, ya, sampai sama istrinya sendiri pun sangat protektif, ya. Dalam artian misalnya pin HP-nya nggak tahu, ya, itu kita semua nggak ada yang kepikiran, ya, karena kita juga nggak ada pengalaman. Kemudian waktu bapakku sakit keras itu kita nggak mikir ke sana, kemudian hanya mikir sakitnya doang. Nah, sekarang kita semua repot, ya. Kemudian ya itulah, ya, itu namanya bapakku tuh kan memang orangnya itu mungkin karena kedua orang tuaku itu bukan pewaris, ya, mereka berdua itu adalah perintis, ya, jadi nggak punya pengalaman juga gitu, ya, nggak pernah punya warisan, jadi nggak ada pengalaman mikir orang bakal hidup selamanya gitu, ya. Itu gimana ya aku bilangnya, ya, agak-agak bodoh gitu sebenarnya, ya. Walaupun orang tua sendiri nggak apa aku katain begitu, ya, karena aku nggak gitu soalnya. Secara naluri, secara refleks aku nggak begitu sama anakku, ya, nggak begitu, ya. Anakku itu, ya, itu tahu pin HP ku, mereka tahu. Kemudian terutama yang besar, ya, mereka tahu pin HP ku, kemudian mereka tahu mobile banking ku, mereka bisa transaksi pakai mobile banking ku, ya. Jadi ya begitulah kita seharusnya sama anak, padahal anakku masih di bawah umur, ya. Jadi bapakku itu ngerasa semuanya harus dia yang ngurus gitu, ya. Nah, dan ibuku memang sangat-sangat tergantung sama bapakku. Jadinya ya begitu, ya, repot lah. Aku kadang jengkel juga, ya. Sekarang kadang antara kasihan sama jengkel juga gitu loh. Makanya aku bilang gini, sekarang bisa ngerasain sendiri kan, kayak gitu, ya. Sekarang mau diterusin kayak gitu, ya silakan. Aku sih gimana ya? Aku tuh nggak terlalu gini, ya, punya warisan ternyata tahu bakal ribet ngurusnya, ya, jadi males mikirnya gitu, ya. Jadi aku juga sempat cerita ke mantan suami, dia bilang anggap aja nggak ada warisan, ya, aku anggap begitu akhirnya sekarang gitu. Tapi ya karena warisannya banyak jadinya ya aku juga bingung, masa nggak diurus, ya. Warisan itu kalau nggak diurus jadinya jadi milik siapa? Milik negara, ya. Jadi orang tuaku ini kerja pontang-panting, kerja keras, ya, ngabisin tenaga, waktu, ya, untuk apa? Untuk keturunannya, untuk ahli warisnya. Ya nggak bisa, ya, orang ribet ngurusnya. Ya akhirnya untuk siapa? Untuk negara. Nggak bisa dinikmatin anak cucunya. Itulah, ya, jadi pembelajaran bahwa nggak usah, kita tuh pasti akan apa ya, akan meninggal, akan mati. Kita tuh pasti, manusia tuh pasti akan mati, ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh udah disiapkan untuk ahli waris. Jadi ahli waris nggak repot. Ini barusan ibuku nelpon, kita itu sudah setengah mampus kita ngurus surat keterangan ahli waris di kelurahan, ya, katanya untuk urusan perbankan. Habis gitu ngurus taspen, ada lagi ngurus kayak gitu lagi gitu prosesnya, ya. Ahli waris. Habis gitu sekarang ngurus ke bank, sama, malah barusan nelpon harus ke pengadilan. Lah, ribetnya minta ampun, ya. Maklum lah, urusan administrasi tentang keuangan di Konoha ini ya udah pasti ribet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak bisa dicairkan, jadi negara dapat uang gitu, ya. Ini pembelajaran lah. Aku kadang
Salah sendiri, super protektif ya dari anak-anaknya. Anak-anaknya aja nggak tahu apa saja uangnya berapa di mana, kan nggak tahu. Itu kalau nggak, dari mana taunya kalau nggak dikasih tahu ya? Sekarang orangnya udah nggak ada, tahu dari mana? Nabung di mana aja, punya apa aja, nggak tahu. Jelas nggak akan tahu ya. Dan aku udahlah itu. Sekarang sih ibuku sih yang ngurus. Aku tuh nggak ada mikir pusing ngurus apa. Aku bilang, dikasih tahu mama, dikasih tahu sama teman-teman katanya dikuras aja tabungannya lewat ATM, ditransfer ke anak-anaknya. Ya memang itu seharusnya dilakukan ya. Tapi aku bilang sama ibuku, iya kalau tabungan bisa, kalau deposito mana bisa. Deposito kan harus ke bank, harus tetap urusan tetek bengeknya itu ya. Jadi begitu. Jadi ini pembelajaran buat aku juga nanti ke depannya, supaya kalau misalnya aku sudah tua, udah sakit-sakitan, sudah nggak mampu gitu ya, apalagi sudah sakit berat gitu ya, itu semua dipikirkan, sudah mulai disiap-siapkan bahwa aset itu harus dipindah tangan semua, dialihkan semua ke ahli warisnya. Bukan berarti kita mikir warisan. Tolong, pikiran jangan kolot. Pikiran tuh jangan kolot lagi. Jangan, ini orangnya belum mati mikir warisan. Orang masih hidup mikir warisan. Ya, ini kan pemikiran orang timur yang kolot. Ya, kalau orang barat kan nggak begini. Ya, sudah disiapkan semua itu. Ya. Nah, kalau misalnya nggak mau ribet kan, waktu masuk hidup sudah dibagi-bagi ke ahli warisnya. Kan nggak repot, udah dialihkan semua. Seperti itu. Ya, kalau belum beli aset kan atas nama anaknya langsung. Gitu. Tapi udahlah, aku kemarin males mikir. Sudah males mikir. Aku pikir rezeki itu udah dari Tuhan gitu ya. Dan aku nggak tahu. Aku tuh karena saking ribetnya, jangan dipikir ngurus warisan tuh gampang, sulit. Ya, padahal aku cuma berdua sama adikku. Ya, dan asetnya banyak. Cuma aku mikir harus dari mana ngurusnya gitu. Ya, apalagi sekarang aturan dari negara macam-macam, pajak lah, apalah ya, teteh bengek lah. Males gitu sebenarnya ya. Jadi pembelajarannya apa sih? Pembelajarannya ya mungkin begini ya. Jadi kalau kita punya uang, punya harta gitu ya, memang paling bagus tuh dibelikan berupa properti. Itu paling oke dah ya. Anggaplah itu yang paling oke ya dari harta ya, dari seluruh bentuk investasi lah ya, paling mahal ya, paling value-nya paling tinggi gitu ya. Tanah terutama ya, tanah di tempat yang strategis lah ya, karena itu bisa disewakan gitu ya. Itu value tertinggi kan gitu. Ya cuma supaya nggak ribet ngurusnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita punya ya, kalau misalnya kita dapat dari orang tua itu, mau terus habis itu ke kita atas nama kita, habis itu juga balik nama ya mungkin ya. Aku nggak tahu secara hukum tuh gimana sih kalau misalnya dari orang tua ke anak itu hibah ya, hibah atau gimana, apa yang paling murah tuh apa ya, atau jual beli atau gimana, apa lebih enak dijual kemudian dibeli sama anaknya atau gimana, atau langsung hibah atau gimana, itu nggak ngerti. Itu konsultasinya ke lawyer ya, atau notaris ya. Dan kadang kita di keluarga itu punya lawyer kepercayaan ya, yang atau notaris lah, tapi lawyer kan kurang lebih tahu ya. Nah itu kayak gitu caranya ya. Jadi kita dapat dari orang tua, terus kita harus passing ke anak kita, itu tuh bener-bener harus disiapkan. Bukan berarti orangnya belum mati, orangnya masih hidup kok mikir warisan. Enggak, bukan itu tujuannya. Toh harta itu nggak akan dibawa mati, ya kan? Harta itu, kita cari harta itu untuk siapa sih?
sebenarnya kita cari harta, bekerja keras itu untuk siapa sih? Kan untuk keturunannya, ya, untuk keturunannya, kan gitu. Makanya ada istilahnya kekayaannya itu nggak habis tujuh turunan, ya kan? Nah, itu kan untuk keturunannya. Ya, kita hidup itu untuk siapa? Untuk keturunan kan, gitu. Mau nggak punya keturunan ya nggak apa-apa, gitu. Mau nggak mikirin keturunannya juga nggak apa-apa, bebas, gitu ya. Tapi kan uang yang dihasilkan itu untuk siapa? Ya, gitu. Kalau aku sih, aduh, no comment deh aku sama ibuku nih. Kasihan sebenarnya ngurus sendiri kan aku nggak ada di Surabaya. Ya udahlah, semoga aja nggak stres ya. Ngomel terus, ya memang begitu. Mama kan sudah tahu, makanya dulu tuh harusnya disiapkan. Sekarang ngerasain ribetnya kan, mau ngerepotin ahli waris ya begitu caranya. Ya, mau gimana lagi? Nah, kalau mau menempuh jalur biasa ya urus sendiri. Kalau mau praktis ya bayar lawyer untuk ngurusin. Udah. Kan nggak mau keluar duit banyak untuk bayar lawyer. Ya udah, siap-siap repot. Udah pilihannya gitu aja atau nggak diurus sama sekali. Ya saya nggak diurus warisannya, ya. deposito itu apa nggak hilang semua itu? Makanya ya bukannya aku nyalahin almarhum bapakku yang sudah ada di alam sana ya gitu ya. Entahlah, ya hanya berpikir secara logis aja sih. Itu ya kasihan cuma aku tuh kadang gini ya ngapain kita buat diri sendiri stres. Aku pikir ya udahlah ibu kan gini nanti ya kita perjanjian untuk bagi waris gitu ya. Mumpung mama masih ada, aku bilang gini. Aku kan agak susah ya naik pesawat itu. Aku bilang gini ya kalau mama memang mau bagi waris mama aja yang ke notaris, tinggal dibagi-bagi anaknya siapa. Kan sudah ada itu ahli waris, surat keterangan ahli waris. Kalau surat keterangan ahli waris dari kelurahan itu nggak ada gunanya ya buat apa kita ngurus ribet-ribet ya Konoha ya buat apa itu surat keterangan ahli waris dari kelurahan itu dipakai ngurus kemana kalau ternyata nggak dianggap semua pakai ngurus kembali repot heran berarti nggak percaya dong sama kelurahan gitu ya mau gimana lagi ya itulah. Jadi jangan dipikir punya warisan itu nggak pusing mikirin ya pusing banget. Ya jadi kalau bisa semasa hidup itu beli rumah atas nama anaknya atau dihibahkan lah ya istilahnya ya mungkin ya aku nggak ngerti nggak paham karena urusan warisan tuh butuh duit besar juga. Nah aku males karena sekarang fokusku nabung untuk kuliahnya anakku nanti, persiapan anak-anak kuliah yang kedua sama ketiga. Yang pertama kan udah ditanggung bapaknya full gitu, jadi aku nggak ada pusing ya. Mudah-mudahan yang kedua juga ditanggung full ya sama bapaknya yang kedua ataupun ketiga, mudah-mudahan ya gitu. Tapi kan ya aku siap-siap gitu, namanya anak kan harus kedua orang tuanya yang berjuang ya kan gitu. Kita tuh kerja ini untuk apa sih sebenarnya? Aku nggak paham. Untuk anak kan pastinya. Ya semoga urusannya dilancarkan. Aku bilang ya kirim aja. Bolak-balik itu kirim berkas tuh. Habis dari Surabaya kirim ke Bali, habis ke Bali kirim ke Jakarta. Anaknya di Bali sama Jakarta. Susah kan ini orang tua aku ini anak-anaknya pada ngerantau semua berpisah kita. Nah syukurnya memang di sana ibuku ditemani sama anakku yaitu namanya jalan Tuhan ya bapakku nggak ada digantilah sama anakku di sana dan astungkara anakku keterima di sana kan syukur. Aku belum ada waktu, tenaga, dan biaya untuk ngurusin warisan ya. Warisan yang berapa itu. Pusing dah. Ada di Bali, Surabaya, Jakarta. Dan kalau misalnya dapat aset yang di Surabaya, mau ku apain juga. Gak boleh dijual katanya. Pusing kan?
Ya udah turutin aja lah semampuku menjaganya ya gitu, karena bapakku kan berpesan apa yang dikasih sama papa itu jangan dijual ya, kalau bisa ditambah jangan dijual ya. Astungkara aja, Astungkara. Mudah-mudahan anakku cepet-cepet. Aku tuh dikasih warisan ya bukannya seneng, nggak, beban itu, beban hidup. Kalau bisa anakku aja yang ngurusin kan aku. Aduh.